Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dengan saya O'Neil kembali di dalam Renungan Harian Sulung. Kali ini renungan ini saya berikan judul Injil yang Membebaskan. Nah, ayat yang diambil itu dari Roma 1 ayat 16a. Saya bacakan untuk saudara-saudari sekalian. Injil itu kekuatan Allah judulnya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, itu pembacaan firman-Nya, saudara-saudari. Saya ingin mengangkat sebuah realita permasalahan gereja, khususnya kita semua orang Kristen ya. Mungkin kita juga bisa lihat di GKI Sulung, mungkin untuk jemaat yang sudah lama bergereja di GKI Sulung, dan ya tentunya saya belum bisa menilai terlalu dalam ya, karena saya kan baru setahun di GKI Sulung ya. Tapi gini, saudara-saudari, permasalahan gereja dimanapun di seluruh dunia ya, itu ada satu hal yang sama, saudara-saudari. Yaitu seperti ini. Kita semua kan sudah terima Yesus ya. Jadi sudah mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita gitu. Dan semuanya mungkin dalam gereja itu sudah mengaku dan sudah dibaptis, ada yang udah disidi ya. Dan kemudian setelah itu, setelah mengaku Yesus kan kita berpikir untuk selamat kan, mendapatkan keselamatan, dan itu ya dan amin, pasti itu kita selamat gitu. Nah kemudian kita melakukan satu kebiasaan menjadi orang Kristen yang baik-baik gitu. Nah contohnya seperti ini, ya kita rajin ke gereja gitu, rajin beribadah, kemudian kita mungkin di rumah juga rajin saat teduh, mungkin ada beberapa orang-orang yang berminat untuk pelayanan dan kemudian dia aktif melayani sebagai aktivis. Kemudian juga kita berpikir, oh moralitasnya harus baik gitu, misalnya di kantor gitu. Jadi jangan curang, jangan korupsi, ya seperti itu kan pemikiran kita tentang kekristenan ya saudara-saudari. Dan itu semuanya tidak salah saudara-saudari. Itu adalah bagian dari pertumbuhan orang Kristen. Tetapi saudara-saudari paham tidak, waktu kita melihat yang kelihatan itu, ternyata di balik dari kehidupan di luar gereja, atau kehidupan kita di rumah, atau kehidupan kita di kantor, ternyata ada sesuatu yang tidak sama gitu. Ada sesuatu yang berkebalikan. Maksudnya bagaimana? Di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan misalkan kita berkeluarga ya, atau dalam karakter kita aja misalkan, kita kadang masih terbelenggu oleh kemarahan-kemarahan yang meledak-ledak mungkin. Ada dari kita yang tiba-tiba ada sesuatu yang tidak kita ekspektasi, di luar ekspektasi kita, terus kita marah langsung gitu. Nah, ada karakter-karakter kemarahan yang membelenggu, ada ketakutan, ada kecemasan, ada tingkat depresi yang begitu mendalam di dalam diri kita, baik itu depresi terhadap melakukan pekerjaan, atau depresi terhadap orang tua, atau mungkin ada kemarahan-kemarahan, ada luka batin, ada kekecewaan terhadap orang tua dengan anak, suami dengan istri, itu yang tidak terselesaikan sama sekali saudara-saudari. Bahkan kita pun sampai ke dalam satu kondisi emosional di mana hati kita itu bisa seakan-akan terus menuduh kita, dan kita selalu merasa bersalah dan merasa guilty feeling terus saudara-saudari. Kemudian juga pikiran kita dipengaruhi dengan berbagai macam hal yang begitu memusingkan kita, sehingga kita overthinking, kita berpikir terus sampai tidak bisa berhenti. Kemudian kita kadang kurang tidur karena pikiran kita terus berjalan. Ini adalah satu realita yang cukup real dalam kehidupan orang Kristen di gereja, saudara-saudari. Jadi pada saat kita melihat bahwa di gereja sepertinya teratur dan segala sesuatunya baik, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, karakter kita, belenggu-belenggu dosa dalam pikiran kita dan belenggu-belenggu dosa dalam hati kita itu ternyata tidak lepas. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan, saudara-saudari. Apakah benar-benar Injil itu membebaskan gitu? Sepertinya kok ada gap ya antara ayat yang tadi kita baca tentang Injil adalah kekuatan Allah membebaskan, menyelamatkan setiap orang percaya. Tapi kok kenyataannya dalam kehidupan kita Injil itu kok nggak terlalu efek ya. Bahkan permasalahan relasi kita, pikiran kita, hati kita tuh masih terbelenggu oleh kegelapan atau dosa. Nah ini gimana masalahnya saudara-saudari? Jadi setelah saya pikir-pikir ya, timbul satu pertanyaan seperti ini saudara-saudari. Ini mungkin pertanyaan iman ya, pertanyaan pergumulan iman. Jadi ini masalahnya Injilnya yang salah, atau Injil yang nggak punya kekuatannya, atau mungkin kitanya yang belum ngerti gimana cara menggunakan Injil ya. Berarti kan kalau misalnya
kita hidup sebagai orang Kristen, tapi karakter kita, hati kita, pikiran kita itu nggak terbebaskan oleh Injil. Berarti kan pertanyaannya itu kan, saudara-saudari, Injil yang salah atau kita yang nggak ngerti bagaimana menggunakan Injil tersebut. Nah, saya akan memberikan satu contoh sederhana, saudara-saudari. Misalkan kita punya sebuah HP, kita misalkan baru beli HP yang canggih banget gitu. Mungkin HP yang di atas 20 juta deh ya, itu kan canggih sekali ya, saudara-saudari ya. Kemudian kita menggunakan HP tersebut, saudara-saudari. Ya, anggap aja ya HP ini ilustrasi dari Injil lah ya. Jadi HP itu kita gunakan cuman buat WA, chatting, sama mungkin buat Facebook aja, saudara-saudari. Padahal HP itu punya kemampuan-kemampuan yang canggih, bahkan bisa mengatur dan mempermudah segala suatu kegiatan kita sehari-hari. Tapi kita cuma pakai buat WA sama buat FB. Jadi cuma buat medsos aja, cuma buat chatting doang gitu. Nah, itu kan artinya orang yang membeli HP tersebut, kita yang membeli HP tersebut, tidak memaksimalkan kekuatan dari HP tersebut. Kita hanya memakai sedikit saja dari kekuatan dari HP tersebut. Padahal HP tersebut adalah suatu teknologi yang canggih dan HP yang mahal, hampir di atas 20-an juta, saudara-saudari. Nah, begitu pula dengan Injil, saudara-saudari. Sebetulnya kalau misalkan kita belum benar-benar merasa Injil itu efek banget sampai ke dalam pikiran, ke dalam hati kita, bahkan perilaku kita, sebetulnya bukan Injilnya yang salah, saudara-saudari. Tetapi karena kita sendiri itu kurang menggali Injil tersebut sampai kita menemukan kuasa Injil yang membebaskan bagi hidup kita, saudara-saudari. Nah, itulah inti poinnya, saudara-saudari ya. Jadi dalam kehidupan jemaat orang Kristen ini, kita ya terkadang hidup di dalam ritualitas Kristen, tetapi kita tidak merasakan kuasa Injil yang membebaskan. Itu bisa sangat terjadi, saudara-saudari. Ya. Nah, kuasa Injil ini bagaimana kita menggalinya, pertanyaannya. Nah, di dalam Injil, Yesus itu mengajarkan Injil itu di dalam kelompok, saudara-saudari. Nah, Injil yang hidup itu adalah Yesus, dan Yesus itu punya murid-murid dan dia mengajarkan di dalam kelompok, dan di dalam kelompok itu mereka menggali sama-sama menghidupi bagaimana Injil itu bisa mengubah kehidupan mereka. Jadi kuasa Injil itu hanya bisa digali secara berkelompok ya, untuk orang-orang yang benar-benar ingin hidupnya sebagai murid serupa Yesus ya. Dan tentunya harus dipimpin, atau salah satu dari anggota kelompok tersebut adalah orang-orang yang telah mengalami kuasa Injil yang membebaskan, saudara-saudari. Sebab paling tidak ada satu orang yang sudah merasakan jalan spiritualitas atau jalan rohani di mana Injil itu benar-benar merubah hatinya, merubah pola pikirnya, dan merubah karakternya, saudara-saudari. Nah, itulah yang dinamakan mungkin mentor di dalam kelompok pemuritan, saudara-saudari. Nah, mungkin kita baca ya di Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi yang saya garis bawahi adalah kerjakan keselamatanmu. Nah, mungkin kita bisa salah mengartikan ayat ini, saudara-saudari. Kita berpikir bahwa keselamatan itu harus dikejar gitu. Bukan. Waktu kita menerima Yesus itu sebagai juru selamat pribadi kita, itu sebetulnya murni total anugerah, saudara-saudari. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri kita sehingga kita bisa melihat Tuhan dan melihat kerajaannya. Dan kemudian kita berkata bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi saya. Dan Roh Kudus itu dicurahkan dan dianugerahkan atas inisiatif Tuhan. Ya, jadi menerima Yesus itu adalah murni anugerah. Jadi apa artinya di sini kerjakan keselamatan? Nah, kerjakan keselamatan itu seperti yang tadi saya ceritakan adalah menggali Injil, menggali firman Tuhan secara berkelompok. Menghidupi Injil dan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari sehingga Injil itu benar-benar terpancar dari kehidupan kita, saudara-saudari. Nah, ini butuh usaha, saudara-saudari, dan juga butuh anugerah Tuhan. Karena pertumbuhan itu dari Tuhan, tapi kita juga butuh usaha untuk berkelompok, untuk menggali, untuk melakukan disiplin rohani supaya Injil itu bisa hidup dan bercahaya dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita dengar kata Injil, mungkin banyak persepsi ya, saudara-saudari. Tapi Injil yang saya masukkan itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah cerita tentang kehidupan Yesus, kematian di kayu salib ya, sampai dengan kebangkitannya. Itulah Injil, saudara-saudari. Nah, kita coba lihat dari satu buku, saudara-saudari. Ini buku Bondage Breaker ya. Ini salah satu buku yang menjadi konsep Paskah kita kali ini, saudara-saudari. Saya mau bacakan satu paragraf aja ya dari buku ini ya.
ini tentang buku yang menceritakan tentang bahwa dosa itu atau kegelapan itu nggak cuman sekedar sebagai sebuah status, tapi dia juga merusak pikiran sampai juga kegelapan itu masuk ke dalam hati kita secara emosional, gitu. Sehingga nggak bisa memberikan kita kedamaian batin. Itu akibat dosa, saudari. Nah, di sini dikatakan seperti ini. Iblis ini adalah merupakan musuh yang sudah kalah. Setuju ya? Karena Yesus sudah mati, iblis pasti sudah kalah, gitu. Iblis bertekad membuat kita tidak menyadari akan hal itu. Bapa segala dusta itu dapat mengacaukan efektivitas Anda sebagai orang Kristen. Jika ia dapat menipu Anda untuk percaya bahwa Anda tidak lain hanyalah produk dari masa lalu Anda, yang tunduk pada dosa, cenderung gagal, dikendalikan oleh kebiasaan-kebiasaan Anda. Ya, di sini sebetulnya iblis itu udah kalah dengan karya Kristus di kayu salib, saudara-saudari. Jadi dia tahu dia akan mati dan dia tahu dia akan dalam kiamat itu dia akan binasa gitu. Jadi kerjaan iblis di dalam dunia ini apa? Kerjaan iblis adalah meracuni pikiran dan hati kita dan membuat kita nggak efektif untuk kerajaan surga, saudara-saudari. Supaya kita nggak efektif, nggak mirip Yesus, saudara-saudari. Intinya cuma itu aja sebenarnya. Jadi kemenangan itu udah di tangan Tuhan Yesus, kemenangan itu udah di tangan orang Kristen. Tetapi iblis itu nggak mau orang Kristen itu efektif jadi terang, saudara-saudari. Itu kerjaan iblis di dunia ini, saudara-saudari. Ya. Jadi kita perlu menggali Injil, mengerjakan keselamatan setelah kita menerima Yesus. Ya. Nah, sebagai penutup saya ingin membuat satu ilustrasi sama saudara. Ini sebuah lilin LED ya. Saudara-saudari pasti tahu ya. Kalau kita kontemplasi atau meditatif atau buat dekor itu ada lilin yang pakai baterai ya. Isinya baterainya kebetulan ini baterainya ada 2, jadi cocok buat ilustrasi saya, saudara-saudari. Isinya 2 baterai ya. Jadi gini, saudara-saudari, kalau kita jadi orang Kristen ya, cuman mengaku bahwa Yesus sebagai juru selamat, dibaptis dan disidi, kemudian kita hanya menjalankan ritualitas atau performansi Kristen kita, itu fine aja, saudara-saudari. Tapi ibarat kalau ini diri kita ya, LED ini ya. Dan baterai ini saya masukkan, ini adalah langkah pertama. Langkah pertama adalah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, ya. Jadi saya masukkan ke dalam sini, ya. Nah, pada saat saya masukkan ke dalam sini, lilin ini nggak bisa menyala jadi terang, saudara-saudari. Karena yang kita lakukan hanyalah menerima Yesus sebagai juru selamat, kemudian kita hanya melakukan ritualitas Kristen kita tanpa menggali Injil secara berkelompok. Kita tidak mengerjakan selamatan, kita hanya baru mengerjakan tahap pertama dari kekristenan kita, yaitu menerima Kristus sebagai juru selamat dan beribadah ke gereja, saudara-saudari. Ya. Tetapi kalau saudara-saudari mulai membangun satu kelompok, ya, kemudian dalam kelompok itu ada orang-orang yang benar-benar ingin menggali Injil. Gimana sih Injil ini bisa nyembuhin luka batinku? Gimana sih Injil ini bisa menyembuhkan karakterku gitu? Gimana sih Injil ini bisa membawa kedamaian dalam hidupku? Bisa dari orang yang membenci jadi orang yang mengampuni. Itu berarti kan menggali Injil. Berarti saudara-saudari melakukan langkah kedua, saudara-saudari, yaitu mengerjakan selamatan. Tidak hanya menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, pada saat saya masukkan seperti ini, saudara-saudari lihat lilin ini menyala, saudara-saudari. Pada saat Anda menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, melakukan ritual Kristen, itu langkah pertama. Tapi kemudian pada saat saudara-saudari berkelompok untuk menggali Injil sampai kuasa yang membebaskan itu benar-benar mentransformasi atau merubah hidup kita, merubah pola pikir dan hati kita, saudara-saudari melakukan langkah kedua. Dan pada saat saudara-saudari melakukan 2 langkah tersebut, saudara-saudari menjadi terang dunia. Orang-orang di sekitar Anda akan melihat perubahan hidup Anda. Orang-orang di sekitar kita akan mengatakan, kamu kok beda ya? Kamu kok lebih mengasihi, kamu lebih baik sekarang daripada beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau ada orang-orang di sekeliling kita atau orang-orang yang tinggal di rumah kita bisa mengatakan hal tersebut, berarti saudara-saudari telah mengalami kuasa Injil yang membebaskan. Ini penting sekali, saudara-saudari. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya melakukan langkah pertama. Langkah pertama itu nggak akan menjadikan kita menjadi terang dunia. Tapi langkah pertama yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat, dibaptis, disidi, dan menjadi orang Kristen. Kemudian disertai langkah kedua, mengerjakan keselamatan, benar-benar menggali khasiat dan kuasa Injil itu sampai merubah hidup kita. Itu akan membuat kita menjadi terang dunia dan jadi berkat.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memang percaya kepadamu dan kami telah menerimamu sebagai juru selamat pribadi kami ya Tuhan. Tapi masih banyak dari kami sebagai orang Kristen yang hanya mengucap dan menerima Engkau sebagai juru selamat, melakukan segala ritualitas ibadah. Tetapi kami lupa bahwa kami punya tugas ya Tuhan untuk menggali Injil-Mu, benar-benar menggali hingga dalam ya Tuhan. Tuhan, berikan kami kerinduan untuk kami bisa menggali Injil-Mu supaya Injil itu bisa benar-benar efek ke dalam kehidupan kami, benar-benar berkhasiat untuk mengubah pola pikir kami, benar-benar bisa membawa kedamaian di dalam hati yang penuh takut, cemas, dan khawatir ya Tuhan. Tuhan, tolong kami tunjukkan jalannya Tuhan. Tuhan, tolong kami tunjukkan orang-orang yang akan bersama dengan kami mengerjakan keselamatan, menggali Injil, sehingga Injil itu merubah hidup kami. Jangan biarkan kami ya Tuhan menjadi serupa dengan dunia, tapi jadikanlah kami menjadi terang-Mu ya Tuhan, yang bercahaya di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.